Terima kasih telah berkumpul kembali bersama kami di pengajaran live oleh Pak Gracia Pelo, Inyom Manis, bekerja sama dengan keluarga Iman Rasuli. Kita lanjutkan sesi ke-18 dari kursus teologi untuk murtadin dan mualaf. Recording in progress. Pengajaran malam ini mengenai doktrin-doktrin dasar kekristenan dengan tema Kalimatullah dan Kalamullah dalam teologi Kristen dan Islam, membongkar kesalahan dalil Ibnu Hanbal. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang kami kenal, melalui firman-Mu yang telah menjadi manusia demi keselamatan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sesi belajar kami. Urapi hamba-Mu Pak Gracia Pelo dengan hikmat-Mu ya Bapa. Perlindungan-Mu dan berkat-Mu senantiasa tercurah atas Pak Gracia dan keluarganya. Kiranya Roh Kudus membuka setiap hati dan pikiran kami, agar melalui pengajaran ini, iman kami semakin teguh dan kuat di dalam Engkau. Ya Tuhan, kasihani Suaranya nggak ada, Pak. Yanti suaranya ke mute. kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Merupakan tema sisipan. Saya awalnya merencanakan tema Tritunggal antara keesaan Allah dan Roh Kudus. Tapi berhubung ada perdebatan kemarin antara Bu Sofiatul dengan Yonatan Nandar, saya akhirnya merubah rencana tema tentang Allah dan hubungan keesaannya dengan Roh Kudus menjadi Kalimatullah dan Kalamullah, membedah kekeliruan dalil Ibnu Hanbal, karena saya lihat Nandar mengulang-ulang dalil yang sudah basi, yang sudah busuk, yang sudah usang di dalam tema debat. Nah, saya akan menguraikan, ini akan memperlengkapi informasi supaya kita bukan hanya memahami iman Kristen Tritunggal dan Kristologi dengan baik, tetapi ini adalah bekal berakpologet. Siapa tahu ada di antara kalian yang sedang berdiskusi dengan polemikus muslim, mereka sedang menggunakan dalil Ibnu Hanbal yang bohong, kacau balau, yang amburadul, yang akan saya bedah hari ini. Jadi kemarin itu Nandar yang akunya mu'alaf, dia menggunakan suatu dalil akrobat, dia hanya berpantomim badut dan up komedi. Bagi orang-orang kayak saya ini, saya lihat cara dia ngomong, saya langsung mengenal dalilnya. Pada waktu dia debat dengan Sofiatul, dia kalah telak. Di awal debatnya, Nandar sedang menggunakan dalilnya Ibnu Hanbal. Saya sangat kenal dalil itu. Karena apa yang ditulis oleh Nandar, apa yang diucapkan oleh Nandar, sudah saya bedah, dalilnya saya buktikan palsu dan kacau balau di dalam buku yang saya tulis. Jadi, ya karena Nandar
Katanya sang debater jatuh cinta sama saya, manggil-manggil debat sama saya tidak mau melayani online. Saya hanya mau melayani debat offline, berhadapan dengan lawan debat, di dalam suatu ruangan, suatu forum debat, tempatnya terserah, mau di pondok pesantren, di universitas-universitas muslim, atau di masjid, saya nggak ada masalah. Karena kalau debat offline, semua pihak, saya dan siapapun lawan debat saya, tidak bisa menggunakan trik-trik yang agak curang. Karena Sofiatul setelah debat dia marah-marah, ngomong sama saya di WhatsApp, moderator debat kemarin tuh kurang ajar banget katanya. Karena di saat dia presentasi, waktu dia bicara, screenshot-nya dimatikan. Jadi tanpa Ibu Sofiatul sadar, dia menampilkan presentasinya, orang-orang nggak ada yang lihat presentasinya. Dia bilang, ini kurang ajar ini. Terus saya cuma ketawa-ketawa, saya senyum. Ini lepu, saya sudah bilang. Kalau debatnya offline itu banyak cara untuk melakukan trik kecurangan. Makanya saya tidak mau kalau ketemu dengan orang yang seperti Nandar ini, yang besar mulut, untuk debat online. Recording stopped. Saya hanya mau ketemu debat offline. Nah, di awal pembukaan debat itu, kalau orang nggak ngerti apa yang diucapkan tentang kalam dan kalimat oleh Nandar di debat itu, dia sedang mengulang-ulang argumentasi yang dikeluarkan pertama kali oleh Ibnu Hambal. Itu adalah dalil yang sangat-sangat keliru. Dalil kacau balau, dalil usang, dalil yang penuh dengan kefalasian, kesalahan logika. Ya, kita lihat ya. Dengarkan debat yang pertama kali ini di awal debat kemarin. Ini yang namanya dalilnya Ibnu Hambal yang akan saya baca malam ini. Ada penyertaan, dan saya sebagai evangelis yang mengalami Tuhan menjadi pelaku firman, bukan hanya Videonya belum kedengaran, Pak. Ya, halo? Jadi cuma sepotong. Nggak kedengeran? Ya, udah hilang. Videonya udah hilang. Gantinya udah ke screen Bapak lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Siap. Ini kelihatan enggak? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, udah kelihatan, Pak. Oh ya, saya ulangi ya. Siap. ada penyertaan, Suaranya dengar? dan saya sebagai evangelis Oke, yang udah. mengalami Tuhan menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman, saudara. Nah, saya ingin meluruskan dan ingin kemudian mengapresiasi Ibu Sofiatul karena Gracia Velo ngacir ditantang debat oleh evangelis Jonathan Nandar. Nah, saudaraku, apabila kita berbicara tentang Yesua HaMasyiah atau Isod Masiho, di dalam perspektif Islam bahwa Isa alaihissalam itu Berhenti lagi videonya, Pak. Ini. Oh iya. adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan satu kata. Satu kata apa? Saya mau koreksi, dia mengatakan iso de Mesiho. Itu bukan bahasa Aramaik. Tidak ada kata iso de Mesiho. Dia mencampur adukkan bahasa Aramaik dengan bahasa Inggris. Yeshua HaMasyiah, bahasa Aramaiknya, kalau menggunakan dialek timur, Isa Mesiha. Kalau dia menggunakan dialek barat, Iso Mesiho. Tidak ada bahasa Aramaik Iso de Mesiho. De Mesiho itu tidak pernah ada. Ini dia sudah clear, yuk kita teruskan aja. Dengarkan ya. Kun, jadilah, maka jadilah ia. Dan ketika saya meng-cross check di dalam Sefer Yohanan, Ferek Ehad, Misfar Ehad, Bereshit, Hayya Hadabar. Ingat, Anda bisa tanyakan kepada para pakar Ibraniun tentang kata dabar, ya, tentang kata dabar, yaitu yang maknanya kata, saudara. Ya, di dalam
Yohanan atau Yohanes 1 ayat ke-1, ternyata di sini dikatakan H itu konjungsi kalau dalam bahasa Inggris, dabar adalah satu kata. Perhatikan, dia mengatakan dalam bahasa Ibrani H adalah konjungsi. Konjungsi itu kalimat kata penghubung. Dia sudah melakukan kesalahan fatal. H dalam bahasa Ibrani bukan konjungsi, tapi kata sandang, definite article. Jadi dia sudah ngomong keliru-keliru. Yuk dengarkan lagi. Ini Badut Nander lagi ngomong. Yuk. Ya. Kemudian kalau dia adalah kalamullah, maka itu tidak menggunakan dabar. Ini sering dan pernah saya jelaskan, tetapi menggunakan VL, yaitu diber. Orang yang mendalami gramatikal Hebrew tentu tahu ada yang namanya faal, VL. Nah, ini maksudnya dalam ini keliru juga, ini lucu ini. Dia ngomong dengan sok yakinnya dengan PD, diasumsikan orang yang mendengar postingan debatnya dia ini nggak ada yang mengenal tata bahasa Ibrani. Nggak ada yang namanya VL dan faal. Dia salah ngomong. Dan dia mengucapkan kekeliruan ini berkali-kali. Yang ada PL dan faal. Jadi mendengar dia kata faal apa faal? Ini menggelikan. Dalam kategori VL, faal, yang artinya satu kata. Makanya faal tidak menunjukkan satu kata, dua kata. Faal dan VL dan PL itu adalah benyanim. Benyanim itu adalah bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Ibrani. Tidak menunjukkan tunggal atau jamak. Jadi begitu dia ngomong kayak begini, ini menunjukkan ketidaktahuannya dia dalam tata bahasa Ibrani. Yuk, dia ngomong faal dan fi'il ini berkali-kali. Artinya, dia nggak tahu tidak ada tensis atau binyanim, fi'il dan faal. Yang ada itu fi'il atau fa'al. Ini lucu. ketika Al-Quran menjelaskan, di dalam Quran surat Al-Imran, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman jadi, maka jadilah dia. Jadi dalam hal ini yang tercipta dengan kalimatullah bukan hanya Isa, Adam pun tercipta dengan kalimatullah. Kalau kita melihat di dalam konteks ini, dan ketika kita melihat ya Biblos Al-Muqaddas, bagaimana kata Al-Quran mengenai doktrin-doktrinnya Yesus diciptakan, itu bukan urusan saya. Yang jelas, Kristen tidak mengenal pengertian Yesus diciptakan. Jadilah Yesus, maka Yesus jadi, itu tidak pernah ada. Itu adalah pemaksaan pemikiran Nander yang Islam untuk dipaksakan ke semua ayat-ayat Alkitab. Nanti kita dengarkan lagi ya. Ini banyak sekali hal-hal yang lucu, yang keliru-keliru yang dilakukan Nander. Saudaraku, ini membenarkan pernyataan saya. Ingat, di dalam ini falasi. Dia memaksakan pola pikir Islam ke dalam ayat-ayat Bible, dan dia klaim ini membenarkan pendapatnya dia. Keliru. Dia sedang menggunakan dalilnya Ibnu Hambal. Yuk, kita dengarkan lagi. Kaidah bahasa Arab, ketika itu satu kata disebut disebut kalimat, maaf. Tetapi ketika dia tersusun dari beberapa kata disebut kalamullah. Makanya kalau kita meng-cross check Al-Quran dari suratul Fatihah sampai dengan surah An-Nas, itu tidak pernah Isa Al-Masih mendapatkan gelar kalamullah, hanya kalimat, karena dia tercipta dari satu kata, yaitu kun, saudara. Kemudian tadi saya mengutip tentang Biblos Al-Muqaddas. Bisa Anda lihat di sini ya. Ini juga keliru. Biblos Al-Muqaddas itu tidak ada. Biblos bahasa Yunani, Al-Muqaddas itu bahasa Arab. Dia ngomongnya ini campur aduk, mana yang Yunani dicampur sama Arab, mana yang bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Aramaik. Kayak tadi itu. Iso de Mesiho, ini bahasanya Biblos de Muqaddas, tidak ada. Alkitabu Muqaddas, itu yang benar bahasa Arabnya. Yuk, lagi. Nah, di dalam Alkitab Al-Muqaddas
di dalam bahasa Arab sangat jelas sekali. Nah, nanti mungkin Bu Sofiatul kalau berkenan bisa untuk membacakannya kepada saya, karena saya banyak melihat bahwa Bu Sofiatul ini merupakan ibu-ibu yang digandrungi oleh apologet sekelas Gracia Velo, ngacir menghadapi saya. Tapi Bu Sofiatul luar biasa ya. Nah, di sini dikatakan fil badai kana kalimat. Dengarkan fil badai. Ulangi ya. Dibilang apa? Bahwa Bu Sofiatul ini merupakan ibu-ibu yang digandrungi oleh apologet sekelas Gracia Velo, ngacir menghadapi saya. Tapi Bu Sofiatul luar biasa ya. Nah, di sini dikatakan fil badai kana kalimat. Dengarkan, dia mengatakan fil badai. Tidak ada kata fil badai. Saya ketawa dengan dia ngomong fil badi. Fil badai, yang ada fil badi, bukan fil badai. Badai itu mungkin tsunami di tempat lain, tidak ada di dalam ayat ini, tidak ada kata badai, tsunami nggak ada. Ini menarik, banyak yang keliru ya. Wa kalimatullah kana indallah wa kana kalimatullah. Di sini menggunakan kalimat, saudara. Kalimat itu satu kata, bukan kalamullah. Dan penerjemahan di dalam bahasa Arab pun bersifat objektif sesuai dengan Sefer Yohanan Ferech Ehad Misvar Ehad. Dan kalau kita melihat, ini Bang Aristo sudah dilebarkan gambar saya dilebarkan. Ini ada buku yang sangat bagus ya, namanya Eksegesis Fesat Kitab Kejadian atau Sefer Beresit. Pengarangnya adalah Ibu Rita Wahyu. Saudara bisa melihat di halaman 174. Ya, 174. Di dalam halaman 174 dikatakan di dalam Sefer Mizmor ya, pasal ke-33 ayat ke-6. Di sini disebutkan Beshem melah ar-Rahman feharohum. Andai kata itu dilantunkan tidak seperti itu di dalam bahasa Ibrani, di dalam Yudaisme. Kalau mau melantunkan melantunkan Mazmur, dia tidak menggunakan lantunan teknik bayani. Bayani ini lantunan Arab membaca Quran. Dia mencampur adukan antara bahasa Ibrani, cara melantunkannya harusnya menggunakan cara melantunkan bahasa Ibrani yang benar, Mazmur yang benar. Tapi dia baca, tapi dilantunkan dengan cara Muslim. Atau dia buat-buat sendiri lagunya itu mungkin. Lucu sekali. Saya bukan orang Yahudi, jadi nggak ngomong Hasem, nggak ngomong Adonai ya. Bidbar yot hefafe samayim naasu yubruah fiuhal sheba'am. Nah, di sini ada kata-kata yubruah. Jadi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruh itu bukan hanya kepada Yesus Hamasyah. Dan kita pun semua makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut adalah ruh Allah. Jadi yang ruh Allah itu kalau kita melihat surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat ke-9, disebutkan bahwa yang namanya ruh Allah itu bukan hanya Yesus Hamasyah, tetapi saya, Anda, dan kita semua adalah ruh Allah dalam konteks kepemilikan. Nah, di dalam Sefer Mizmor ini sudah masuk pandangan panteisme. Ini akan menjadi topik tersendiri kalau dibedah. Apakah manusia itu adalah rohnya Allah? Ini menarik. Tapi ini topik tersendiri ya. Yuk kita lanjutkan dengarkan presentasinya nanti di awal perdebatan ini. Di dalam kitab Mazmur pasal ke-33 ayat ke-9 ternyata ya, kita ini bahkan di sini disebutkan bala tentara itu diciptakan dengan satu kalimat. Sebagaimana penjelasan saya di awal, dari kata kun, jadilah, maka jadilah dia, saudara. Nah, di ayat ke-9-nya, Mizmor 33, ayat ke-9, Beshem melah harohaman beharohum kihu amar payehihu syifah payamod. Nah, sebab dia telah berfirman, maka semuanya jadi, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kalau di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi penciptaan Isa ya, dia nggak sadar kerpean cara membacanya ditampilkan di tangannya itu.
Jadi bagaimana dia membacanya itu, dia baca dari yang kertas yang di tangannya itu loh. Ini menarik. Terus Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka hanya cukup mengatakan jadi, maka jadilah dia. Qala lahu kun fayakun. Begitupun penciptaan Isa. Namun sayangnya apologet Kristiani itu tidak mengerti original text, tidak mengerti Arab, tetapi ngomong tentang kitab suci. Yang artinya salah. Gracia Apel mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan, apa reketek. Kalau kita melihat ayatnya, itu tidak seperti itu. Jadi Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, bukan firman Tuhan menjadi manusia. Kalau kita melihat gramatikal Hebrew-nya, di sini disebutkan dabar, bukan diber, karena di sini dalam kategorinya faal, bukan fi'el. itu kan, Demikian, saudara Abah, terima kasih. dia berkali-kali mengatakan faal fi'el. Padahal itu tidak pernah ada binyanim, tata bahasa di dalam bahasa Ibrani tentang kata kerja yang namanya faal dan fi'el. Faal itu ada di dalam kedokteran, bukan di dalam bahasa Ibrani. Yang ada itu faal atau fi'el. Jadi huruf P, faal dengan faal itu berbeda. Silakan saya berikan waktu kepada Ibu Sofiatul untuk menanggapi hal ini. Ya, kamu sudah menyimpang dari tema kita. Tema kita kali ini membahas kanonisasi, standarisasi Al-Quran dan Alkitab. Jadi kita akan membuktikan mulai dari penerimaan wahyu, ya, sampai pada kanonisasi Quran yang sekarang, mana yang palsu dan mana yang asli. Nah, jadi kamu sudah sebentar. Kamu sudah menyimpang dari tema. Ya, kita tidak membahas mengenai Jonathan jangan dipotong. Enggak, ini aku mengklarifikasi. Enggak, biarkan waktunya Ibu Sofiatul, tidak boleh yang lain ngomong. Ya, silakan. Oke. Lanjut. Ya, jadi aku mau tanya dulu, kamu tahu nggak tema malam hari ini apa? Aku nggak tahu karena Bu Uti ngajuin temanya ke aku adalah, iya ada WhatsApp-nya. Jadi Orang berdebat, dia menyimpang dari tema, ditanya kamu tahu temanya apa enggak tahu. Lah kok bisa kamu berdebat masuk di dalam arena perdebatan sekalipun online, tapi kamu nggak tahu debatnya itu tentang apa? Ini lucu sekali, ini lucu. Jadi cara dia ngomongnya lucu sekali. Bu Uti, coba Bu, ini kenapa bisa menyimpang jadi tema ya Bu ya? ya, soalnya Bu Uti bilangnya tarung ideologi antara Nanda dan Sofiatul, nggak mengajukan tema. Itu judul itu mah tarung ideologi, itu mah judul ini, judul thumbnailnya. Saya mau bikin judul thumbnail. Nah, berarti ada Tarung ideologi. miskomunikasi di sini. Oke, nggak apa-apa Anda membahas itu, silakan, nggak apa-apa. Tetapi Ya. tanggapi dulu apa yang saya nyatakan. Karena kenapa? Ini hal yang fundamental ketika orang-orang Kristen menganggap Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dari original text, bahkan Hebrew dan Arabik tidak mendukung bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuh. Maaf. Aku mau tanya dulu, kamu tahu nggak tema malam hari? Karena Bu Uti ngajuin temanya ke aku adalah, ya ada WhatsApp-nya. Jadi Bu Uti, coba Bu, ini kenapa bisa menyimpang jadi tema ya Bu ya? Ya, soalnya Bu Uti bilangnya tarung ideologi antara Nanda dan Sofiatul, nggak mengajukan tema. Itu judul itu mah tarung ideologi, itu mah judul ini, judul thumbnailnya. Saya mau bikin judul thumbnail. Nah, berarti ada Tarung miskomunikasi. ideologi. Bersilat kata. Ada miskomunikasi di sini. Oke, nggak apa-apa Anda membahas itu, silakan, nggak apa-apa. Tetapi Ya. tanggapi dulu apa yang saya nyatakan. Karena kenapa? Ini hal yang fundamental ketika orang-orang Kristen menganggap Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dari original text, bahkan Hebrew dan Arabik tidak mendukung bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma. Bahasa asli Perjanjian Baru bukan bahasa Arabik atau Ibrani. Itu keliru sekali. Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, didukung dengan manuskrip-manuskrip yang tertua dari abad pertama. Bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari Yesus, tetapi bukti manuskrip tertuanya abad ketiga. Manuskrip bahasa Latin abad kedua. Yunani dari abad pertama. Kamu keliru ya. Yuk. Yang dia bilang bukti teks itu gedabru semua. Dia keliru. Dia ngomong dari tadi itu banyak kelirunya. Tapi dia rangkai kata-kata, dia bersilat kata seakan-akan dia kesankan dirinya seolah-olah dia pakar bahasa, dia keliru semua. Menjadi manusia. Jadi tanggapi
ada penyertaan fundamental ketika orang-orang Kristen menganggap Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dari original teks, bahkan Hebrew dan Arabik tidak mendukung bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Oke. Jadi tanggapi. Oke. Jadi saya ulangi sedikit, dalam pandangan Kristen tentang Yesus adalah firman yang menjadi manusia, original teksnya bukan Hebrew atau Arabik tetapi bahasa Yunani. Yuk. Nah, itu tadi cuplikan debat Nandar dan Sofiatul yang menginspirasi saya mengalihkan rencana tema kursus menjadi membedah dalilnya Ibnu Hambal. Yuk, jadi memang dengan sengaja, ini bukan suatu kebetulan, Nandar menyimpang, melarikan diri dari topik utama membedah tentang mana ya yang apa namanya tentang ayat Alkitab dan Al-Quran, tema tentang kristologi, bukan itu. Tapi dia sengaja menyimpang dari debat dan pura-pura miskomunikasi. Padahal temanya jelas mengenai masalah tarung ideologi itu hanyalah semacam clickbait untuk thumbnail. Jadi sangat menggelikan seorang yang masuk di dalam arena perdebatan, dia bisa bilang, saya tidak tahu tema apa yang akan diperdebatkan. Ini menggelikan sekali. Dari apa yang dia ucapkan dari tadi, saya lihat ini orang yang hanya mengerti sedikit bahasa Ibrani atau mungkin hafalan, tanpa dia sadari kertas kerpeannya itu dia tunjukkan di dalam sepatu dia baca, bukunya betul, tapi di dalam buku itu ada kerpean bagaimana cara membacanya, dan dia nggak sadar bahwa kerpeannya itu yang dia tunjukkan. Dia banyak sekali keliru, nggak ada faal dia bilang, nggak ada faal dia bilang faal, fi'al, keliru semua. Nah, Anda bisa cross check, mungkin Anda tidak percaya orang Muslim yang menyaksikan acara ini secara online di YouTube saya, silakan Anda cek di semua internet. Temukan kalau ada satu binyan dalam bahasa Ibrani, fa'al, pakai huruf V, dan fi'al. Tidak mungkin. Tidak ada kata fa'al dan fi'al. Mungkin itu yang fa'al atau fi'al. Kemudian di dalam debatnya kalau kita lihat, Nandar yang mengesankan diri seakan-akan orang yang fasih berbahasa Ibrani, padahal itu ya paling hanya bahasa hafalan aja, dengan kertas kerpean bagaimana ngomong, membacanya. Ternyata dia tidak tahu apa itu kata sefer. Sefer itu artinya gulungan atau kitab. Nah, begitu dia tidak mengerti kata sefer, dihabisi sama Bu Sofiatul. Jadi kalau saya lihat debatnya ini, Nandar benar-benar kalah memalukan, kalah telak, ditelanjangi habis oleh Bu Sofiatul. Nah, ini saya katakan fa'al fi'al itu ya grammar kencing onta. Fa'al tidak menunjukkan itu bentuk tunggal atau bentuk jamak, tidak ada hubungannya. Karena ini tensis untuk kata kerja. Binyan untuk kata kerja. Fa'al itu bentuk kata kerja simple aktif. Ini bentuk yang paling sederhana, bentuk simple aktif. Kalau PL tidak pernah menunjukkan bahwa itu bentuk jamak. Plural, tidak ada. PL itu kata kerja yang berbentuk intensif aktif, bukan simple aktif. Misalnya bentuk fa'alnya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia saya menulis. Kalau PL itu misalnya saya mengukir. Saya mengukir itu bentuk intensif aktif. Jadi lebih intensitas keaktifannya itu lebih tinggi. Jadi tidak ada hubungannya dengan tunggal atau jamak. Fa'al PL kok diarahkan ke tunggal atau jamak, ini menggelikan sekali. Ini yang saya bilang grammar Ibrani ala kencing onta. Anda buka internet, semua ini kan zaman keterbukaan, ketik binyanim in Hebrew, pelajari di internet autodidak. Apa itu fa'al? Apa itu PL? Bukan masalah aktif atau bukan masalah tunggal atau jamak, tidak ada hubungannya. Itu bentuk kata kerja kok. Ini loh. Ya. Saya ambilkan salah satu fa'al itu bentuk simple aktif. Nih, misalnya dia menulis.
bentuknya simpel. Bakap, katab, dia menulis. Kalau PL itu bentuknya intensif aktif. Ia mengukir. Kitab, mengukir. Jadi ada perbedaannya itu di bentuk kata kerjanya. Bentuknya ini simpel aktif atau bentuk intensif aktif. Nggak ada hubungannya dengan jamak atau tunggal. Ini menggelikan sekali. Jadi dia memang pandai berdrama dengan mengucapkan kalimat-kalimat asing karena diasumsikan orang yang menyaksikannya di dalam debat itu akan terpukau. Padahal yang dia tampilkan semua itu adalah ya semacam drama lah. Drama kepura-puraan tadi. saya nonton debatnya, saya geli. Lihat cara dia mempresentasikan. Kok bisa loh orang nggak ngerti kok bergaya seperti itu. Tapi ya dalam hati saya geleng-geleng ya seperti inilah ciri khas orang-orang polemikus muslim atau mu'alaf dadakan yang ngaku-ngaku pernah sekolah di Israel. Nih, saya akan bedah mengenai sejarah. Kenapa ada dalil Ibnu Hambal bahwa Yesus itu bukan kalam tapi kalimat. Yesus itu merupakan efek dari kata kun, jadilah Yesus, dan tetapi Yesus bukan kun itu sendiri. Ini ada sejarahnya, saudara, yang sudah saya tulis di dalam buku saya. Jadi begitu saya dengar Nandar ngomong seperti itu, saya sangat hafal. Saya nulis buku ini tahun 2016. Tahun 2016 buku saya terbit. Artinya informasi yang ada di otak saya itu sebelum 2016. Saya sudah tahu tentang dalilnya Ibnu Hambal dari tahun 2005-2007. Dan saya sudah membedah. Meskipun saya belum menulis buku. Analisa membedah dalil Ibnu Hambal saya baru bukukan tahun 2016. Ibnu Hambal mengucapkan dalil itu adalah reaksi dari kebingungan Ibnu Hambal menghadapi dalil-dalil ulama-ulama Islam dari golongan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu dalilnya luar biasa loh. Sangat logis dan menyulitkan lawan debatnya. Mereka berprinsip yang bukan Allah adalah ciptaan. Firman Allah, Quran itu bukan Allah, maka Quran adalah ciptaan. Pemimpin-pemimpin Mu'tazilah, Abu Huzail, ini salah satu muridnya Wasil bin Atok. Atau lawan debatnya Amar al-Brasi itu, Abu Huzail, ini orang-orang Irak, termasuk Isa ibnu Sabi, dan banyak sekali ulama-ulama yang lain itu memberikan dalil-dalil Mu'tazilah yang mengokohkan, mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Allah dengan argumentasi yang sangat sulit. Ini ya contoh ya. Abu Huzail, tokoh Mu'tazilah, dia mengatakan begini, barang siapa mengakui sifat itu ada pada zat, sama saja mengakui oknum-oknum ketuhanan dalam ajaran Nasrani. Sama saja mengakui hipostasis dalam diri Allah dalam ajaran Nasrani. Atau sekurang-kurangnya dikatakan sifat itu adalah hal, adalah sesuatu. Ini dalilnya Abu Huzail tahun 135 sampai 226 Hijriah. Dia meninggalnya 226 Hijriah. Dia hidup sebelum zamannya, sebelum Ibnu Hambal. Dia sudah memperingatkan, kalau sampai ada yang mengakui Allah itu memiliki banyak sifat, itu sama dengan mengakui paham Tritunggal di mana Allah memiliki hipostasis atau oknum-oknum. Nih, kalau Isa ibnu Sabi mengatakan, ini dalilnya ulama-ulama Mu'tazilah yang mempertahankan pahamnya mereka bahwa Quran itu ciptaan. Isa ibnu Sabi berkata, jika Quran dikatakan kekal, berarti logikanya ada dua yang kekal, Allah dan Quran, di mana Allah dan Quran ini dua hal yang berbeda. Ini dalam bukunya Asyarafani Al-Milal wa Al-Nihal. Nah, kalau ada dua yang kekal, yang tidak identik, tidak sama, ini sudah merusak ketauhidan.
ini sudah menciderai keesaan Tuhan. Karena ada yang kekal selain Allah. Nih. Nah, dalil-dalilnya Mu'tazilah ini sangat-sangat logis dan sulit dibantah. Dan yang paling bahaya itu dalilnya, semua ini ada saya tulis di dalam buku ini loh. Buku Dialog Tritunggal yang sudah selesai dicetak. Jadi yang mau beli Dialog Tritunggal saja silakan baca, di dalam situ ada isinya pembedahan dalilnya Ibnu Hambal. Kalau mau membeli paket promo, Anda bisa beli paket promonya dapat 3 buku 180 atau yang paket duet ini. Ini dalilnya Ibnu Hambal yang menyulitkan, yang menyebabkan dalilnya Jahim. Jadi Ibnu Hambal itu membuat dalil itu mereaksi dalilnya Jahim. Jahim Ibnu Safwan ini ulama Mu'tazilah sebelum zamannya Ibnu Hambal. Dia memberikan suatu argumentasi yang sangat menyulitkan. Untuk mendukung keyakinan Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan, dia tidak bersifat kekal, dia berkata begini, menggunakan ayat surah An-Nisa 171. Saya temukan dalam kitabullah, saya temukan dalam kitab Allah, suatu ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah ciptaan. Firman Allah, Al-Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu. Al-Masih, Kristus, Isa putra Maryam adalah Rasul Allah dan firman-Nya. Sekarang, kalau Isa disebut firman Allah, kalimat Allah, kalimatuhu, jikalau Isa kalimatuhu, kalimatullah dikatakan ciptaan, kenapa Al-Quran kok disebut bukan ciptaan? Kenapa Al-Quran dikatakan gair al-makhluk alias dia kekal, dia wajib al-wujud? Yang fair dong, kalau Yesus dibilang firman Allah, itu ciptaan, maka Quran yang juga firman Allah, juga ciptaan. Demikian sebaliknya, kalau kamu meyakini Yesus firman Allah adalah kekal, maka Quran adalah kekal. Ini dalilnya di Ibnu Safwan. Jadi dalil-dalilnya ulama-ulama Mu'tazilah ini sangat menyulitkan di zaman perkembangan awal Muslim. Nah, Ibnu Hambal berusaha memecahkan, menjawab dalil sulitnya Jahim ini. Nih, dalam buku saya sudah saya tulis. Ini 2016, sudah lama sekali ini saya tulis ini. Saya sudah membaca ilmu Jahim sama masalah Ibnu Hambal ini sudah lama sekali. Jadi apa yang dibilang sama Nandar itu bukan sesuatu yang baru. Ini loh. Kalau Quran, kalau Yesus adalah firman Allah, kalimatullah dibilang ciptaan, kenapa kita nggak fair? Quran juga firman Allah, kalamullah. Kecuali kalau kita mengatakan Yesus itu kekal, ya Quran ya kekal. Nah, ini. Jadi di situ Jahim menyamakan Yesus sebagai firman Allah yang diimani orang Kristen itu dikomparasikan dengan Quran yang adalah firman Allah oleh orang Muslim. Jadi kalau kalimatullah ciptaan, maka kalamullah yang artinya juga firman Allah adalah ciptaan. Demikian sebaliknya. Kalau Yesus kekal, maka Al-Quran kekal. Jadi di dalam hal ini, kita bisa menyaksikan orang-orang Arab, ulama-ulama Muslim, Mu'tazilah, sebelum zamannya Ibnu Hambal, tidak ada masalah bahwa kalam dan kalimat itu bagi mereka itu sama. Tidak ada dikotomi, pembedaan antara kalimat atau kalam itu beda artinya, enggak, itu sama saja di dalam tulisannya Jahim Ibnu Safwan tadi. Nah, kesulitan untuk menjawab dalilnya Jahim ini diupayakan oleh Ibnu Hambal yang lahir tahun 164, matinya 241. Di zamannya Ibnu Hambal baru membuat definisi baru, membedakan arti kalam dan arti kalimat, yang mana dikotomi pembedaan kalam dan kalimat tidak dikenal ulama-ulama sebelum zamannya Ibnu Hambal. Jahim tidak membedakan kalimat dan kalam, sama.
itu sinonim, padanan kata. Ibnu Hambal yang mulai membuat pembedaan kalam dan kalimat dibuat definisi yang berbeda. Kalau kalam itu kekal, kalau katanya si Nandar itu kacau, kalam itu artinya banyak, kalimat yang banyak. Ya udah lah ngomong seperti itu. Kalam itu maknanya firman Allah yang kekal, yang khatim, yang ghair al-makhluk. Kalau kalimat itu firman Allah yang ciptaan, yang temporal. Definisi ini definisi yang baru dibuat Ibnu Hambal. Sebelum Ibnu Hambal tidak ada ulama-ulama dan orang-orang muslim yang memiliki pandangan seperti ini. Ini loh, saya sudah tulis semua ini. Ibnu Hambal mengatakan untuk menolak jahim bahwa Al-Quran digunakan istilah kalam, sedangkan Aisyah dipergunakan istilah kalimah. Kata kalimah yang diterapkan bagi Aisyah menurut Ibnu Hambal menekankan bahwa ia diciptakan. Maksudnya Yesus itu terjadi akibat dari kata kreatif kun. Jadilah Yesus, maka Yesus jadi. Dan bukan kun itu sendiri sebagai kalamullah yang khotim dan bukan makhluk. Ini dalilnya Ibnu Hambal yang sudah saya bedah di buku saya ini. Nah, dalilnya Ibnu Hambal jangan kita langsung terap, ambil comot-comot begitu. Orang muslim saat ini banyak menggunakan dalil-dalil semacam ini. Ini dalil yang kacau balau, penuh falasi, dalil yang usang, yang tidak cocok dengan teologi Islam dan teologi Kristen. Ayo, ikuti analisa pembedahan dalilnya Ibnu Hambal yang saya lakukan. Ini dalil kacau balau. Pertama saya katakan, saya akan buktikan bahwa yang diucapkan oleh Ibnu Hambal yang membedakan makna kalimat dan kalam itu kekal karena itu dipakai untuk Quran, kalimat itu adalah ciptaan, tidak kekal, itu malah dalil yang tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Artinya apa? Dia tidak sesuai dengan, kalau saya teruskan, dia tidak sesuai dengan dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Ahlussunnah Jamaah itu punya semacam statement, semacam dogma, doktrin, yang mengatakan kafirlah yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan. Nanti kalau kita telusuri, dalilnya Ibnu Hambal itu akan bertabrakan dengan dalilnya Aswaja, dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ikuti penjelasan saya. Kedua, selain dalilnya Ibnu Hambal akan saya buktikan nanti tidak sesuai dengan Al-Quran, bertabrakan dengan doktrinnya Ahlussunnah wal Jamaah, doktrinnya Ibnu Hambal juga tidak sesuai dengan Alkitab dan akidah-akidah Kristen. Mau tahu seperti apa? Yuk kita lihat. Nih. Di dalam Al-Quran menggunakan kata kalam untuk Al-Quran dan juga menggunakan kata kalimat. Jadi bohong yang dibilang Ibnu Hambal bahwa Al-Quran menggunakan kata kalam yang artinya kekal. Siapa bilang di dalam ayat Al-Quran, Al-Quran pun di dalam ayat Al-Quran menggunakan kata kalimat. Tidak hanya kalam, ini kebohongannya Ibnu Hambal. Ini yang saya bilang, dalilnya Ibnu Hambal ini tidak cocok dengan Al-Quran dan otomatis bertabrakan dengan doktrinnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nih, di dalam surah Asy-Syura ayatnya berbunyi ini, bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka jika Allah menghendaki, niscaya dia mengunci mati hatimu. Dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya dalam kurung. Penafsir Al-Quran sepakat dalam kurung kalimat-kalimatnya ini artinya Al-Quran. Sesungguhnya dia maha tahu segala isi hati. Jadi bohong kalau Al-Quran hanya menggunakan kata kalam. Ini buktinya ayat Al-Quran, di mana Al-Quran itu menggunakan kata kalimat. Nih, di dalam surat Al-An'am. Saya buktikan bahwa
dalilnya Ibnu Hambal tidak sesuai dengan pandangan Islam, dengan ajaran Islam, dan dengan Al-Quran itu sendiri. Di dalam surah Al-An'am 1:14 dan 15, mengenai nuzulnya, turunnya Al-Quran disebutkan, la mubadila lil kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah lil kalimatihi, mengubah kalimatnya. Quran menggunakan kata kalimat. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, juga dalam surah Al-Ahraf 158. Bunyinya apa? Yu'minu billahi wal kalimatihi. Kalimat lagi di sini. Berimanlah kepada Allah dan kalimatnya. Apa yang dimaksud kalimat? Ya Quran itu. Artinya ini bahwa Quran di dalam Al-Quran menggunakan kata kalimat. Jadi bohong kalau Quran menggunakan kata kalam, bohong. Jadi dua-duanya itu dipakai di dalam Al-Quran untuk menyebut Quran. Kalam dan kalimat dua-duanya dipakai. Nah, kembali lagi ke dalilnya, ke dogmanya Ahlussunnah wal Jamaah. Kafirlah yang mengatakan Quran adalah ciptaan. Ya kan? Kafirlah yang mengatakan Quran adalah ciptaan. Kafirlah yang mengatakan Quran kalamullah ciptaan. Ya, silakan Halo? dilanjut Pak Gracia. Ya, oke. Saya mohon maaf tadi keputus karena chargernya laptop saya lupa tancapkan, jadi terputus ya. Saya minta maaf. Saya lanjutkan ya. Tadi sampai di membedah dalil Ibnu Hambal. Udah sampai tidak sesuai dengan Al-Quran, Pak. tidak sesuai dengan Al-Quran ya. Iya, selanjutnya. Yang ini ya. Kelihatan ya? Iya, kelihatan Pak. Ya, udah sampai di sini. Betul. Oke. Maaf ya atas gangguan yang tidak diharapkan. Ya, saya kembalikan. Jadi, dalilnya Ibnu Hambal sama sekali dalil yang kacau karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran yang dia imani. Karena Al-Quran yang dia imani menggunakan kata kalam dan kalimat untuk Al-Quran. Jadi, dalil yang dia buat bertabrakan dengan kitab sucinya sendiri. Malah lebih jujur Jahim. Jahim tidak membedakan makna kalimat dengan makna kata kalam. Sama aja. Jahim yang lebih jujur. Tidak merubah-rubah arti. Nih. Jadi kalau kita lihat Al-Quran mengatakan bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran, Quran itu menggunakan kata kalam dan kalimat. Kalau dikonfirmasi dengan doktrinnya Aswaja, kafirlah yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan, maka kita harus berkata, orang Muslim, kafirlah yang mengatakan kalamullah ciptaan. Kafir, karena kalamullah itu dipakai untuk Al-Quran. Demikian juga kita mengatakan, kafirlah yang mengatakan kalimatullah untuk Al-Quran dari 3 ayat yang kita baca itu ciptaan. Ini kafir semua. Jadi, Ibnu Hambal menjadi kafir oleh dogma slogannya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 ayat. Surah Al-An'am 114-115, Al-Quran digunakan kata kalimat. Surah Al-Ahraf surah ke-7 nomor 158, Al-Quran di dalam ayat ini menggunakan kata kalimatullah, kalimat. Termasuk surah. Nah, sekarang jika tadi kita membedah bahwa Ibnu Hambal, dalil yang dia pakai, yang dikutip oleh Nander di awal debat itu, menghantam Islam, dia melawan Al-Quran, tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hambal, ini tidak sesuai dengan Alkitab dan akidah Kristen. Betul, kata kalimat dan kata kalam
di dalam dunia Kristen, teologi Kristen itu dibedakan. Tetapi pemaknaannya tidak seperti yang maknanya Ibnu Hambal. Kata kalimat itulah terjemahannya logos. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, an arke en hologos, bahasa Arabnya, fil badi kana kalimat. Kata kalimat itu terjemahannya logos. Dan logos itu adalah firman Allah yang kekal. Malah kata kalam itulah terjemahan dari kata rema atau grave, yang artinya adalah kitab suci. Firman yang artinya kitab suci, grave atau rema, itulah kalam. Jadi di dalam kekristenan, apa yang diucapkan Ilmu Hambal itu terbalik. Yang kekal itu kalimat, yang temporal, yang ciptaan, yang baru ada setelah ditulis, itulah rema atau kalam, kebalik-balik. Jadi mau dilihat dari sisi Kristen, tidak cocok dengan akidah Kristen, tidak cocok dengan teologi Kristen, tidak cocok dengan Alkitab. Dilihat dari sisi Islam, tidak cocok dengan ayat-ayat Alkitab, tidak cocok dengan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak cocok dengan dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini dalil apa ini? Dalil kacau balau. Di Islam bertentangan, di Kristen bertentangan. Nih, di dalam Kristen harus diketahui, baik orang Kristen maupun orang-orang Muslim, di dalam Alkitab, kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia firman, itu ada banyak sekali istilahnya. Berbagai istilah, ada banyak istilah, yang mana terjemahannya disamakan firman. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasa aslinya, kita bisa terjebak. Davar bahasa Ibrani atau membra atau logos, ini kekal, ini saya sudah sampaikan kemarin. Davar Adonai atau membra Allah itu adalah logos di dalam Injil Yohanes, itu kekal tidak berawal. Itu bahasa Indonesianya terjemahnya firman. Termasuk bahasa Yunani rema, remata atau grave, yang konotasinya selalu kitab suci, yang baru ada setelah ditulis. Itu temporal, dia bukan sesuatu yang khatim. Logos adalah kalimat dalam bahasa Arab. Ini kita lihat ya. Kalau grave atau rema atau remata itu kalam. Rema, grave, bahasa Arabnya kalam, baru ada setelah ditulis, dan nubuatan-nubuatan itu akan berakhir, tidak kekal. Ini kemarin saya sudah sampaikan, bahwa logos dalam Injil Yohanes azali wajib al-wujud. Dia tidak ada yang menciptakan, dia ada pada Allah. Bahkan logos lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak mungkin ciptaan mencipta. Ini, logos satu di dalam Allah. Filsafat Platonisme berbeda, logos terpisah. Logos adalah makhluk. Logos Alkitab, logos yang mencipta segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Di dalam filsafat, logos tidak menciptakan segala sesuatu, dia hanya menciptakan satu makhluk. Makhluk yang diciptakan adalah nous. Dia tidak menciptakan alam materi. Ini, jadi beda. Logos adalah Allah, dia ada di dalam Allah, dia satu substansi dengan wujud Allah yang esa. Apa yang satu wujud dengan Allah, satu substansi dengan Allah, tidak lain dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saya sudah jelaskan yang kemarin mengenai teologi logos di dalam Injil, itu tidak lain mempresentasikan teologi membra di dalam Targum. Ini postingan yang kemarin. Jadi membra Allah dalam bahasa Aramaik artinya firman Allah di dalam Targum itu, itulah yang dipresentasikan oleh Yohanes di dalam bahasa Yunani di dalam Injilnya. Jadi hanya alih bahasa tapi idenya sama. Ini bahwa firman itu ilahi. Dia tidak berawal. Dia satu dengan Allah. Dia adalah suatu divine. Kata memra, firman Allah, seringkali menggantikan kalimat-kalimat misalnya tangan Allah, mata Allah, mulut Allah. Itu di dalam Targum dirubah teksnya. Yang mana Masoretic teksnya mengatakan tangan Allah, di dalam Targum dirubah menjadi firman Allah. Aku akan menudungimu dengan tanganku. Ini kata Masoretic teks, bahasa teks Ibraninya.
Targum onkelos menerjemahkannya apa? Memberi parafrasenya apa? Aku akan melindungimu dengan firmanku. Tangan Allah menjadi firmanku. Ini. Demikian juga di dalam Kejadian 5:16. Maka Abraham percaya kepada Allah. Ini Masoretic text dalam bahasa Ibrani-nya berbunyi seperti itu. Targum onkelos, Targum Sudo Jonathan, dan Targum Nevotim menerjemahkan beda. Diberi parafrase. Maka Abraham, maka dia percaya kepada firman Tuhan, firman Allah. Ini loh. Bahasa Ibrani-nya an arche en hologos, kai ologos en prostonteon, kai theos en ologos. Bahasa Arabnya coba lihat. Fil badi, tidak ada fil badai. Tidak ada badai di sini, tidak ada tsunami, tidak ada angin lesus. Yang ada fil badi karena kalimat wa kalimat wa kana wa kalimat fil badi karena kalimat wa kalimat wa kana kalimatullah. Jadi apa yang ditulis dalam bahasa Yunani logos di dalam bahasa Arabnya menjadi kalimat fil badi karena kalimat wa kalimat ini kono indallah wa kana kalimatullah. Jadi logos yang kekal yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan, itu karena logos. Bahasa Arabnya kalimat. Jadi Ibnu Hambal terbalik-balik. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Melayu ada terjemahan yang terkeliru. Terjemahan bahasa Melayu tahun 1912 yang dilakukan oleh Selaber ini menerjemahkan Yohanes pasal 1 ayat 1 bukan dengan kalimat tapi dengan kalam. Karena maklum Selaber menerjemahkan dalam bahasa Melayu kala itu. Dia tidak menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita lihat terjemahnya Van Dijk semua menggunakan kata kalimat. Ini terjemahnya Selaber. Kalam telah ada dari mulanya. Ini terjemahan yang keliru. Karena Selaber menggunakan kata kalam demi pembacanya, sasarannya adalah orang Melayu di tahun 1912. Kalam telah ada dari mulanya, kalam itu bersama Allah dan kalam itu adalah Allah. Ini terjemahan yang mungkin cocok untuk orang Melayu yang tidak berbahasa Arab. Tetapi kalau digunakan di dalam kacamata Arab, ini keliru. Logos bukan kalam, logos adalah kalimat. Jadi kesalahan terjemahan hanya ada terjadi, kekurang tepatan terjemahan hanya ada terjadi di terjemahan Melayu tahun 1912. Ini loh bukunya saya punya. Terjemahan Selaber itu diglot. Bahasa Yunaninya sebelah kanan, terjemahan Selabernya sebelah kiri di dalam satu halaman. Jadi diglot. Kalam telah ada pada mulanya. An arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Nih. Kalam itu telah ada dari mulanya, kalam itu bersama Allah, dan kalam itu adalah. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tidak bisa menggunakan kata kalam, harusnya kalimat. Ingat ya, Alkitab, kitab suci, itu akan berakhir. Karena firman Allah mengatakan dalam 1 Korintus 3:18, kasih tidak berkesudahan. Oh, sebentar. Sebentar. Saya lupa nyalakan. Oke. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nubuatan akan berakhir. Jikalau segala sesuatu yang dinubuatkan dari kejadian sampai wahyu sudah tergenapi, Alkitab, kitab suci, buku itu tidak lagi eksis. Yang kekal adalah yang sempurna. Jadi kesimpulan malam hari ini, dalilnya Ibnu Hambal yang dikutip oleh Nandar di pembukaan debat itu adalah dalil yang asal-asalan. Dalil yang dipakai hanya untuk menjawab dalilnya Jahim yang sulit. Karena dalil-dalilnya ulama-ulama Mu'tazilah itu sangat-sangat sulit dibantah.
Ibnu Hambal berusaha menjawabnya, tapi dalilnya itu dalil yang asal-asalan. Karena dalilnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan bertentangan juga dengan ayat-ayat Alkitab dan akidah-akidah Kristen. Jadi dilihat dari sisi Alkitab salah, dilihat dari Al-Quran salah, karena Al-Quran menggunakan kata kalam dan kalimat untuk Al-Quran. Jadi kok dilihat, dalil yang dipakai oleh Nandar membedakan antara kalam dan kalimat itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen, karena kalimat itu adalah terjemahan dari logos. Logos itu kekal satu dengan Allah. Logos itu yang menciptakan segala sesuatu, bukan kalam. Kristen yang menggunakan pembedaan, Kristen Arab yang memberikan pembedaan antara penggunaan makna kalam dan kalimat. Tapi kalimatlah yang kekal, kalam yang temporal. Dalilnya Ibnu Hambal tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam mengatakan kafirlah yang mengatakan Quran itu ciptaan. Nah, Quran pun juga menggunakan kata kalimat, artinya kafirlah yang mengatakan kalimatullah, maksudnya Al-Quran adalah ciptaan. Jadi dilihat dari akidah ajaran manapun, Ibnu Hambal salah. Dilihat dari Alkitab, Ibnu Hambal keliru, dilihat dari Al-Quran, dia keliru. Malah saya lihat, saya akui, Jahimlah yang lebih jujur. Dia membaca Quran dan dia akui bahwa makna kalam dan kalimat itu sama, karena dua-duanya ini juga dipakai untuk Al-Quran. Tidak ada pembedaan. Dalilnya Mutazilah, ulama Jahim Ibnu Safwan, dia lebih jujur dan lebih dapat dipertanggungjawabkan di mata saya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gracia. Yang pertama adalah apa beda kalimat dan kalam Allah? Yang kedua, Isa itu kalimat Allah apa sama dengan kun, menjadikan segala sesuatu. Lalu yang terakhir, apa benar Nandar nantang Pak Gracia tapi Bapak tidak tanggapi? Boleh silakan Pak. Terima kasih. Saya jawab dari yang pertanyaan paling belakang. Baik. Nandar nantang saya sudah sering, tetapi bukan saya tidak mau menanggapi dia. Saya sudah berkali-kali ngomong, saya mau meladeni Nandar kalau debatnya terbuka offline. Oleh karena itu, bersabar nunggu pandemi. Karena saya terbiasa sebelum ini berdebat dengan berbagai ustadz di universitas-universitas muslim, itu debatnya terbuka, disaksikan oleh banyak orang. Jadi kalau Nandar kepingin berdebat dengan saya dan menyombongkan diri mengerti bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, entah bahasa roh, entah bahasa apa saya tidak ngerti, tolong duduk bersatu meja dengan saya, berhadapan-hadapan. Tempat debatnya saya tidak milih-milih. Di universitas muslim silakan saya akan datang, di masjid saya akan datang, di pondok pesantren saya akan datang. Atau mungkin debatnya di rumahnya Nandar, silakan saya akan datang ke rumahnya Nandar dengan teman-teman. Di saat saya berdebat di rumahmu offline, semua orang, kawan-kawan saya akan merekam dan merilis secara live langsung. Silakan kalau memang kamu mau. Atau musola di pinggir rumahmu, misalnya Nandar mau menjadikan diri sebagai panitia debat saya dengan kalian, saya cuma minta surat dari takmir masjid bahwa masjid ini takmirnya mengundang Gracia Pilu sebagai undangan untuk berdebat dengan Nandar. Saya akan datang. Nah, mengenai kalimat saya sudah jelaskan, Yesus itu bukan kalam. Di dalam teologi Arab Kristen, kalam itu selalu konotasinya buku, kitab suci. Itu terjemahan dari kata rema atau grafe. Yesus, bahasa Ibrani-nya logos atau bahasa Aramaiknya memra Allaha, selalu diterjemahkan kalimat. Oleh karena itu kita sudah tampilkan tadi di depan, arhe en hologos, bahasa Yunaninya, bahasa Arabnya fil badi karena kalimat. Artinya kalimat itulah yang kekal, bukan kalam. Oleh karena itu, dalilnya Ibnu Hambal keliru. Benar di dalam iman Kristen antara kalimat dan kalam itu maknanya berbeda. Kalam itu temporal, kalimat dalam teologi Kristen itulah yang kekal. Nah, terus pertanyaan tadi selanjutnya apa Bu? Bu Rara? Iya, pertanyaan pertama, apa beda kalimat dan kalam Allah? Yang kedua, Isa itu kalimat Allah, apa
Apakah sama dengan kun menjadikan segala sesuatu? Yesus adalah firman Allah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi kalau Yesus adalah firman yang mengatakan jadilah maka jadi. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Logos, oleh Dia. Tanpa Dia, tanpa Logos, tidak ada segala yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi Allah menciptakan semua alam semesta di Kejadian pasal 1 itu dengan firman-Nya. Itulah Yesus. Ini maknanya di dalam Alkitab. Tidak pernah ada satu ayat di dalam Alkitab Yesus diciptakan dari kata jadilah Yesus maka Yesus jadi. Tidak pernah ada. Ini hanya ada di dalam otaknya Nandar, khayalannya Nandar, yang dia rangkai sedemikian rupa dengan cara yang lucu seperti tadi itu. Di dalam Alkitab tidak ada jalan seperti itu. Kalau di dalam ini tadi kan dalam teologi Kristen ya, teologi Arab Kristen kalimat dan kalam dibedakan. Tetapi di dalam orang Muslim, di dalam penggunaan bahasa Arab di dalam lingkungan Muslim, bukankah tadi sudah saya buktikan, ulama-ulama Muslim sebelum Ibnu Hambal, Jahim, menganggap kalam dan kalimat itu bukan sesuatu yang berbeda, itu padanan kata bagi orang-orang Arab Muslim. Dan tadi saya sudah buktikan, baik kata kalam dipakai untuk Quran, termasuk kata kalimat juga dipakai untuk Quran. Jadi saya dapat tunjukkan bahwa Jahim lah yang lebih jujur di dalam teologi Islam, kata kalimat dan kata kalam di dalam Quran itu dipakai bersama yang menjadi sinonim atau padanan kata. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, boleh ya Pak? Ya. Dari Bapak Scott, Shalom Pak Gratia, apa pandangan Muslim terhadap kelompok Mu'tazilah ini? Seperti apa mereka di Indonesia saat ini? Adakah ulama Mu'tazilah di Indonesia? Demikian Pak. Secara organisasi tidak ada. Mu'tazilah itu sudah habis di sekitar abad ke-4 Hijriah. Mengenai Mu'tazilah di zaman sekarang ini dianggap sebagai aliran sesat. Nah, bedanya begini. Kalau Kristen mengkategorikan suatu aliran ajaran ini sesat, itu dengan konsili. Artinya, uskup-uskup agung seluruh gereja sedunia datang berkumpul dan membahas suatu ajaran. Sehingga mereka bisa memutuskan ini benar atau ini salah. Ini boleh diajarkan atau tidak boleh diajarkan. Bukan keputusan sepihak, tetapi keputusan konsili gereja-gereja sedunia. Di dalam Islam tidak ada mekanisme konsili. Saya belum pernah lihat. Tidak ada mekanisme konsili. Yang ada, siapa yang memegang senjata, memegang pemerintahan, dia memiliki kemampuan untuk merepresi kelompok yang lain, yang bisa menghabisi kelompok yang lain, dialah yang benar, yang dihabisilah yang salah. Mu'tazilah, dia adalah teologi yang dipakai semua pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah Islam 350 tahun pertama. Karena khalifahnya berhaluan Mu'tazilah, siapa yang menentang Mu'tazilah yang dianggap bidat. Oleh karena itu Ibnu Hambal itu tersiksa dia. Sampai matinya pun di dalam penjara kalau nggak salah. Orang-orang yang memiliki pandangan selain Mu'tazilah dikejar-kejar, dicincang, dibunuh, disalib. Kisah ini ada di dalam tulisannya Jalaluddin Asyuyuti, Thariq al-Khulafa. Tapi sebaliknya, di saat aliran Ahlussunnah wal Jamaah lawannya Mu'tazilah bisa merebut hati pemimpin Islam tertinggi, khalifahnya bisa berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, maka harusnya berbalik. Yang dulu Mu'tazilah dibela oleh pemerintah, sekarang pemerintah Islam yang berhaluan Ahlussunnah yang membunuhi ulama-ulama Mu'tazilah. Setelah zaman Khalifah Mutawakil Alalah, cucunya Khalifah Al-Ma'mun, pembantaian besar-besaran kelompok Mu'tazilah. Jadi siapa yang benar, siapa yang salah, itu tergantung siapa yang berkuasa. Bukan forum konsili. Andai kata ada ijma para ulama, itu ijma satu kelompok. Andai kata ijma ulama-ulama di Arab Saudi, ada muktamar dari aliran Islam yang satu golongan. Mekanisme konsili tidak pernah terjadi di dalam Islam.
Jadi kalau ada kesepakatan ulama, itu kesepakatan ulama-ulama yang satu golongan. Bukan kesepakatan ulama-ulama dari seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Herianto. Jika Yesus disamakan dengan Al-Quran, apakah tubuh Yesus ciptaan, seperti buku Al-Quran yang terbuat dari kertas atau bahan ciptaan? Terima Dalam kasih, Pak. perbandingan agama, iya benar. Di dalam perbandingan agama, kita harus mengcompare yang disebut firman Allah yang kekal di dalam Kristen itu Yesus. Dia diturunkan dalam wujud manusia. Daging dan tulang itu tanda bahwa dia adalah ciptaan. Firman Allah yang asli tidak bertulang dan tidak berdaging. Dikomparasikan di dalam iman Islam, Islam mengimani Quran itu adalah firman Allah yang kekal. Tetapi dia ditulis di kertas dalam bahasa Arab yang katanya Imam Asy'ari dalam Al-Ibana. Bukankah kertas itu adalah ciptaan? Bukankah bahasanya Arab itu adalah ciptaan? Sekalipun demikian, di dalamnya terkandung kalamullah yang kekal. Nah, artinya apa? Ini komparasinya. Dui nature Yesus, bahwa dia adalah serentak firman Allah yang tidak tersentuh oleh maut, yang tidak dapat disamakan sesuatu. Serentak dia adalah manusia dalam wujud nusulnya. Ini komparasinya di dalam iman Islam, itu Quran. Dia adalah kalamullah yang kekal, tetapi begitu nusul hadir di tengah-tengah manusia, wujudnya itu buku. Kira-kira gitu. Ini perbandingan ya. Baik, terima kasih, Pak. Demikian pertanyaan dari member. Baik, terima kasih Pak Gracia. Kita akhiri sesi ini dan kita tutup dalam doa. Saya undang Pak Gembala Pastor Valerino untuk menutupnya dalam doa. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk semua yang sudah kami dengar, untuk semua yang sudah kami pelajari bersama pada malam hari ini. Dan kami memberkati Pak Gracia Pelo di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap berhadapan di dalam dunia apologetika. Kami percaya tetap Roh Kudus Engkau memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh Pak Gracia dalam menghadapi semua, baik itu di media sosial ataupun secara kehidupan. Kami percaya Engkau akan terus memakai Pak Gracia di dalam pelayanannya untuk terus mengajarkan hal yang benar, untuk mencerahkan, bahkan bagi orang-orang yang mendengarkan, mereka akan terbuka pikiran mereka, akan terbuka hati mereka. Karena kami percaya apa yang dikatakan oleh Pak Gracia dari mulutnya bersumber dari Engkau saja Roh Kudus, dan itu akan berpengaruh besar bagi banyak orang, khusus kepada silent reader, orang-orang yang hanya diam. Tapi kami percaya merekalah yang akan menangkap semuanya dengan baik. Terutama mereka yang terus mencari kebenaran, mencari hal-hal yang benar. Karena kami percaya kebenaran itu ada pada kami, kebenaran itu akan terus makin dikenal oleh banyak orang. Kami percaya juga melalui semua channel yang sudah merelay semua ini, para pendengar yang mendengarkan, kata demi kata itu akan masuk dan menyentuh di dalam pikiran dan hati setiap pendengar. Kami percaya Indonesia sudah dituai, Indonesia sudah dimenangkan. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami adalah mayoritas. Dan terjadilah itu kemuliaan-Mu atas Indonesia. Indonesia sudah sembuh, Indonesia sudah pulih. Terima kasih Bapak, setiap kami mengemban tanggung jawab pelayanan masing-masing dengan bidang kami masing-masing. Engkau memberkati dan perlengkapi setiap kami. Kami tetap percaya di antara kami semua tetap Engkau satukan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bisa bergandeng tangan, kami bisa membawa berita tentang Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya itu. Makin hari Engkau akan jadikan kami makin bersatu. Terima kasih kesempatan malam hari ini ya Bapak. Kami akan beristirahat, Engkau memberkati istirahat kami. Setiap kami
akan menikmati istirahat berkualitas. Besok kami akan bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak. Kami akhiri pengajaran kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Gracia Pelo, Tuhan memberkati. Terima kasih. Nanti saya minta mungkin live di channel saya agak terganggu. Tadi pada waktu saya menyambung laptop, saya lupa nyalakan OBS. Nanti mungkin saya minta dari teman-teman ya, filenya ya. Oke, Pak Gracia. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Gracia. Terima kasih, Pak Gracia.